فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa na'udzu billahi minan nar. Ikhwani wa akhwati, a'azinallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di kajian ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi atau kajian yang membahas tentang manajemen kalbu para nabi dan rasul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati, azinallahu wa iyyakum ajma'in. Ketahuilah wahai para pengikut sunnah-sunnah bahwa petunjuk dalam Islam sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya muqaddimah yang tadi saya sampaikan, yang saya tadi bacakan di awal pembukaan daripada kajian ini, itu adalah khutbatul hajah, pembukaan khutbah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan merupakan muqaddimah yang biasa dibawakan oleh para ulama salaf rahimahumullah jami'an ketika mereka mengawali pelajaran, mengawali kajian mereka, kemudian ketika mereka menulis kitab-kitab mereka, kemudian mereka ketika berkhutbah dan juga berbagai urusan, mereka gunakan khutbah ini. Subhanallah, ini adalah sebuah khutbah yang mempunyai susunan bahasa yang sangat kuat, mengandung makna yang sangat dalam. Kalimat-kalimatnya singkat dan faedahnya sangat agung. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjadikan khutbah ini sebagai landasan Islam dan iman. Beliau menjadikannya sebagai landasan Islam dan iman. Hal ini tidak lain karena khutbah ini, khutbah hajah ini mengandung manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengandung metode Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam akidah, kemudian di dalam tazkiyatun nufus atau penyucian diri, dan di dalam talaqqi atau penyampaian pelajaran atau ilmu. Baik ikhwani wa akhwati, azinallahu wa iyyakum ajma'in. Manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah dapat dipahami dari sabda beliau, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam sabda ini kita bisa mempelajari manhaj akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya
segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Hanya kepadanya lah kami memuji, meminta pertolongan dan memohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kejelekan jiwa dan keburukan perbuatan kami. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Subhanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini manhaj akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam di khutbah hajah ini. Kemudian ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajma'in, manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tazkiyatun nufus, penyucian diri, dapat dipahami dari ayat-ayat yang beliau bacakan di khutbah hajah beliau. Ayat-ayat tersebut berbicara sekitaran takwa, masalah takwa. Ayat yang pertama yang tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam kondisi seorang muslim. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, Allah mengajak seluruh manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Dan dari satu jiwa itu Allah menciptakan banyak jiwa, banyak keturunan, banyak manusia, laki-laki maupun perempuan. Maka bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, asma'nya, kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim kalian. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu selalu menjaga dan mengawasi kalian. Kemudian ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajma'in, semua ayat yang saya sebutkan tadi 1, 2, 3 itu mencakup pokok utama dalam masalah tazkiyatun nufus. Yang mencakup pokok utama dalam tazkiyatun nufus. 1. Ayat-ayat tersebut menjelaskan tujuan utama dari sebuah ketakwaan. Apa tujuan utama dari sebuah ketakwaan? Tujuannya adalah Allah yang Maha Agung. Karena Allah lah yang berhak untuk sebuah ketakwaan dan diharapkan ampunan darinya. Diharapkan ampunan darinya. Kemudian yang kedua, ayat-ayat tersebut menjelaskan alasan utama yang mendorong seorang hamba untuk mencapai derajat ketakwaan, yaitu Sang Khalik yang telah menciptakan hamba agar beribadah kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Karena itulah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu ikhwani fillah terangkum dalam firman Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian.
Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Tuhan kalian? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat tersebut menjelaskan buah dari ketakwaan kepada Allah di dalam akidah, yaitu tazkiyatun nufus dan talaqi. Tazkiyatun nufus, penyucian diri, dan talaqi, metode menyampaikan pelajaran atau ilmu. Adapun buah ketakwaan kepada Allah di dalam akidah, buah ketakwaan kepada Allah di dalam akidah adalah al-qaulus sadid, perkataan yang benar, perkataan yang lurus. Apa yang perkataan benar, perkataan yang lurus? Yaitu tauhid yang tulus, yang merupakan itu hak Allah atas para hamba. Tauhid itu adalah hak Allah atas para hamba, dan ini adalah buah ketakwaan di dalam akidah. Sedangkan buah ketakwaan dalam tazkiyatun nufus adalah penyucian jiwa dari segala kotoran, sehingga mereka dapat menjadikan perbuatannya saleh dan lurus. Dan buah ketakwaan dalam talaqi adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tanpa berpaling kepada selain keduanya, dan tidak mendahului Allah dan tidak mendahului Rasulnya di dalam perkara agama. Manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam talaqi yang terungkap dalam khutbah yang tadi saya bacakan, dinyatakan oleh sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, inna ahsanal kalam kalamullah, sebaik-baik perkataan itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik pengajaran adalah petunjuk dan pengajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara itu hal-hal yang dibaru-barukan. Hal yang dibaru-barukan di dalam perkara agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, maka setiap yang dibaru-barukan dalam perkara agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu pasti masuk dalam kategori kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Wa na'udzubillah min dzalik. Ikhwani wa akhwati, a'azinallahu wa iyyakum ajma'in. Lebih jelas lagi bahwasanya kalamullah adalah sebaik-baik ucapan. Karena itu wajib untuk diikuti berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jtanabut taghuta an ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul busyra fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dan orang-orang yang menjauhi taghut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka berita gembira. Apa berita gembira, ikhwan? Berita gembira kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala lalu mengikutinya, mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi orang-orang yang mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala dan mengikutinya, maka mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang mempunyai akal. Ikhwani wa akhwati, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu wajib berpegang teguh dengannya, berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menggigitnya dengan gigi geraham. Karena kebenaran adalah sesuatu yang lebih berhak untuk diikuti, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Qul huwa min syurakaikum may yahdi ilal haqq qulillahu yahdi lil haqq afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba man la yahdi illa an yuhda
fama lakum kaifa tahkumun. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjukkan kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti, ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajmain, jika seorang hamba telah memegang teguh kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti ia telah mendapatkan sebuah petunjuk kepada jalan yang lurus, yang mana pegangan utamanya adalah al-ittiba. Pegangan utamanya adalah apa? Al-ittiba, mengikuti petunjuk agama. Pada waktu itu dia telah menjauhi jalan keburukan. Jadi ketika dia sudah mengambil jalan al-ittiba, mengikuti agama, maka saat itu dia telah menjalani atau menjauhi segala bentuk keburukan. Yang dimana keburukan itu pegangannya adalah al-ibtida', mengada-ngada dalam perkara agama. Maka ikhwani fillah, akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain, hendaklah kita menjadi orang-orang yang muttabi', orang-orang yang berjalan di atas ittiba'. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, dan akan menyucikan jiwa-jiwa kita sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi jiwa yang bersih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, membantu kita, memudahkan kita untuk berjalan di atasnya. Sekian yang bisa kita kaji pada pertemuan ini. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan kedua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.